BTTH Kaisar Api, episode 259. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bocah, mati. Suara keras terdengar dari segala penjuru desa yang diselimuti kabut hantu, membuat orang-orang tak bisa melihat arah yang sebenarnya. Namun, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam kabut hitam itu membuat orang-orang diam-diam berdecak. Jangan terlalu senang terlalu cepat, dan ketika dia menyadari serangan ganas pria misterius itu, bahkan Su Yue pun tak kuasa menahan diri untuk waspada. Sebenarnya, Su Yue masih sedikit khawatir. Lagi pula, meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan kuat, pada akhirnya, itu hanyalah kekuatan Dosian Bintang 1 di tahap awal. Aku khawatir dia tidak akan mampu menghadapi Dosian Bintang 2 ini. Jika Xiao Yan gagal, aku khawatir akhir hidupnya akan buruk. Kemana harus pergi? Pergi ke neraka. Melihat Xiao Yan dan Su Yue tidak bergerak, pria misterius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya perlahan bergetar, dan puluhan hantu menyerang Su Yue dari segala arah. Di telapak tangan yang tersusun dari ki hantu, gelombang fluktuasi ki hantu hitam perlahan terbentuk, pukulan yang begitu mengerikan. Jika terkena, saya khawatir Su Yue akan terluka parah jika dia tidak mati. Puluhan hantu, masing-masing seperti tubuh sungguhan. Meskipun metode seranganku tirani, kekuatannya hanya satu pukulan. Jika aku salah memilih, aku takut. Saat ini, aku hanya bisa menaruh harapanku pada orang ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Su Yue menggenggam tangannya erat-erat, dan aura tiraninya langsung terpendam. Jika Xiao Yan berhasil, tentu saja semua orang senang. Jika mereka gagal, aku khawatir mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Weng berdengung. Sebuah suara pelan terdengar perlahan di alam kabut hantu ini, seperti belalang yang mengepakkan sayapnya. Tetap tenang dan jaga jiwamu. Ketika pria misterius itu berkonsentrasi menyerang Su Yue, Xiao Yan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara samar ke pikiran Su Yue. Apa? Su Yue mendengar itu, tepat setelah melindungi wilayah jiwanya, dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Xiao Yan mengapa, dan tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar perlahan di kabut hantu yang diselimuti ki hantu ini. Menangis dari langit. Saat berikutnya, serangan jiwa Xiao Yan juga meletus dalam sekejap. Weng berdengung. Seperti suara kepakan sayap belalang yang tak terhitung jumlahnya, suara itu perlahan bergema di ruang ini. Detik berikutnya, riak energi tak terlihat dengan energi dahsyat menyerang pria misterius itu. Kesepuluh sosok itu menyerang Su Yue, tetapi kekuatan jiwa tak kasat mata milik Xiao Yan langsung melesat ke sosok yang tengah. Bagaimana mungkin? Ketika lelaki misterius itu melihat ini, wajahnya yang tertutup pakaian hitam menjadi terdistorsi, dan ketakutan memenuhi hatinya. Bum bum bum, hanya dalam satu tarikan napas, serangan jiwa Xiao Yan diam-diam mengenai tubuh asli pria misterius itu. Meskipun pria misterius itu berubah menjadi 10 hantu dengan bantuan mantra, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang luar biasa, ia dapat melihat menembus tubuh aslinya dalam sekejap. Selain itu, pria misterius itu sedang berkonsentrasi menghadapi Su Yue. Tentu saja, serangan Xiao Yan tidak terdeteksi, dan kini ia terkena serangan jiwa yang begitu dahsyat dari Xiao Yan, dan tiba-tiba sebuah jeritan bergema melalui mantra. Pembangkit tenaga fighting immortal bintang 2 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah Xiao Yan melancarkan serangan jiwanya, meskipun orang misterius itu terluka, kekuatan kejut orang misterius itu juga membuat Xiao Yan tidak nyaman, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Kalau orang ini juga seorang Dosian Bintang 1 yang kuat, maka serangan jiwanya barusan, saya khawatir dia bisa langsung musnah dalam sekejap, tapi orang ini adalah Dosian Bintang 2. Ini, saat berikutnya, Xiao Yan baru saja ingin menenangkan tubuhnya, ketika aliran air jernih dan bening tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Bahkan luka yang baru saja diguncang oleh orang misterius itu pun perlahan mulai sembuh. Sisanya, serahkan padaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba melihat Su Yue tak jauh darinya. Saat itu, aliran air jernih dan transparan di sekujur tubuhnya perlahan menyelimutinya, bahkan di pupil matanya. Penuh dengan aura agung yang tak kenal takut. Susu, bajingan kalian, ini hal yang baik untukku, dan kalian semua harus mati. Pakaian hitam pria misterius yang terkena serangan jiwa Xiao Yan hancur seketika, menampakkan wujud aslinya, dan ia pun langsung melemah, jelas menderita luka serius. Tubuh jiwa. Melihat ini, Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk berkata, jelas dia terlalu akrab dengan keadaan ilusi ini. Biarkan Anda merasakan kekuatan sejati atribut air untuk melawan makhluk abadi. Tingkat Sein menengah.
Air terjun langit. Detik berikutnya, aliran air di sekitar tubuh Sui Yue mengalir deras, lalu aliran air yang lebih besar menyembur keluar dari tubuhnya, lalu menyerang tubuh jiwa jahat yang telah menunjukkan wujud aslinya. Kuat sekali. Xiaoyan melihat aliran air yang menyembur dari tubuh Sui Yue membentuk tirai air raksasa yang panjangnya ratusan kaki, bagaikan jaring air raksasa yang tak tertembus dan tak tertembus. Tekanan yang terkandung di dalamnya membuat Xiaoyan merasa seperti kehabisan napas. Bagaimana mungkin? Melihat ini, jiwanya tak kuasa menahan diri untuk meraung. Jelas, paksaan yang diberikan air terjun dan tirai langit ini padanya bagaikan kematian. Bum bum bum. Namun, Sui Yue tidak memberi kesempatan pada tubuh jiwa itu untuk ragu. Dengan remasan telapak tangan yang tiba-tiba, tirai air raksasa itu langsung melesat ke arahnya. Crash! Meskipun kekuatan aliran airnya tidak kuat, tirai air berukuran ratusan meter itu, ditambah dengan momentumnya yang besar, mampu merobek siapapun yang kuat. Tubuh jiwa itu tampaknya telah kehilangan kendali atas pakaian hitamnya, dan kekuatannya menurun drastis. Tepat ketika ia tersentuh oleh tirai air, sebuah suara yang menusuk hati bergema di seluruh desa. Bang bang bang, dengan teriakan raga jiwa itu, pesona alam kabut hantu yang dipancarkannya langsung lenyap. Del, tetap hidup. Detik berikutnya, tirai air raksasa itu langsung menelan seluruh tubuh jiwa, lalu terdengar suara gemuruh. Ups, dipanggil tiba-tiba gelombang, Sui Yue tiba-tiba kehilangan angin tadi, menyesali. Orang-orang ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku, aku harus membantu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tangannya bergerak ringan, dan dia langsung menyerang cakar tubuh jiwa itu. Dengan jejak sumber jiwanya ini, Xiaoyan mampu memaksanya untuk mencari tahu informasi yang dibutuhkannya. Jerawat, tubuh jiwa yang ditelan bulan air dan tirai air di udara, tetapi dalam sekejap, suara ledakan terdengar, lalu berubah menjadi langit yang penuh bubuk dan menghilang. Sui Yue, kau. Begitu monyet bumi muncul, dia memutar matanya ke arah Sui Yue. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sui Yue juga mengangkat bahu tak berdaya, jelas dia tidak menyangka kalau kekuatan petarung abadi bintang 2 orang ini akan begitu rentan. Akan tetapi, Sui Yue jelas tidak tahu bahwa jika bukan karena serangan jiwa Xiaoyan yang merupakan musuh terbesar dari tubuh jiwa semacam ini, saya khawatir keterampilan bertarung tingkat Santo tingkat menengah, Waterfall Tianmu, tidak akan mampu membunuhnya. Ada petunjuk, Yu Yifeng dan yang lainnya juga datang ke desa. Melihat desa yang berantakan, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa untuk saat ini. Semua orang yang menyerang desa ini sudah mati. Tapi ada satu hal yang aneh, sepertinya orang-orang ini bukan manusia. Hampir semuanya adalah tubuh jiwa, kata Sui Yue sambil menggelengkan kepalanya. Tubuh jiwa. Namun, ketika mendengar kalimat ini, kepala desa tua yang selalu pendiam itu menyipitkan matanya rapat-rapat, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Ada apa denganmu? Yu Yifeng bertanya tanpa mengubah ekspresinya, melihat ketakutan yang muncul di hati lelaki tua itu. Tepat setelah Xiaoyan dan Sui Yue pergi, bahkan jika Yu Yifeng mendesaknya tentang sesuatu, lelaki tua itu tidak mengungkapkan apapun, yang membuat Yu Yifeng ragu, tetapi dia tidak langsung mengungkapkannya. Bagaimana mungkin itu adalah tubuh jiwa? Desa kita yang terlantar ini jelas tidak melakukan apapun yang menyakiti dunia, bagaimana mungkin ada di sini? Lelaki tua itu tampak sangat tertekan dan berteriak dengan kepala tertutup. Sui Yue, tenangkan dia. Yu Yifeng yang melihat kejadian itu langsung berkata, kalau dibiarkan begini terus, aku khawatir orang tua ini akan langsung mati karena tak kuat menahan pukulannya. Baiklah. Sui Yue mendengar kata-kata itu, dan gelombang air yang lembut perlahan-lahan mengelilingi lelaki tua itu, baru saja ia hendak perlahan-lahan menstabilkan suasana hatinya. Orang tua, ada apa denganmu? Xiaoyan melangkah maju dan bertanya dengan ragu-ragu. Itu mereka, pasti mereka. Mereka kembali untuk membalas dendam. Diselimuti oleh gelombang air Sui Yue yang lembut, suasana hatinya langsung stabil, tetapi ada suara tergesa-gesa yang keluar dari mulutnya. Mereka. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh kelompok tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Tenangkan aku. Sui Yue juga bingung, dan segera meningkatkan gelombang air di sekitarnya, langsung menghibur lelaki tua itu. Kamu baik-baik saja. Saat Sui Yue meningkatkan kekuatannya, lelaki tua itu tiba-tiba tenang. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka mulutnya dan berkata, "Oh, mereka semua sudah mati." Melihat ribuan penduduk desa di desa ini jatuh ke tangan pria misterius itu, kepala desa tua itu tak kuasa menahan ekspresi sedih. "Pak tua, ada apa?" tanya Yu Yifeng setelah lelaki tua itu stabil. "Kau juga menuju ke Pulau Es dan Api, kan?" Pria tua itu seolah melihat pikiran semua orang dan langsung berkata, "Satu hal,
Tapi kita berbeda dengan mereka. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, dan tidak menyangkalnya, dia berkata langsung. Pulau Api dan Es. Melihat ini, Xiaoyan diam-diam menuliskan nama itu di dalam hatinya, tetapi entah mengapa, setiap kali ia melafalkan nama ini, kekuatan misterius yang menyelimuti garis-garis klan di dahinya menyebar. Volatilitas saham sedang tinggi. Pulau Es dan Api, 10 kuil Yama, mereka seharusnya menjadi rival lama. Tapi Pulau Api dan Es ini cukup berbahaya. Kenapa orang-orang ini pergi? Bahaya Pulau Api Es, bahkan jika itu adalah Dewa Pejuang Bintang 4, tidak akan ada jalan kembali, bisik Dewa Pemakan Jiwa Lirih. Karena kamu akan pergi ke Pulau Api Es, tahukah kamu apa itu Pulau Api Es? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengubah kelemahannya dan berkata kepada Yu Yifeng. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka acuh tak acuh saat itu. Jelas, mereka hanya tahu sedikit informasi tentang Pulau Es dan Api. Pulau Es dan Api, itu pulau yang sangat istimewa di atas benua timur kita. Pria tua itu berbicara perlahan, seolah sedang bercerita. Lokasi Pulau Ichevire sangat misterius. Saya khawatir di seluruh benua timur, hanya ada 3 orang yang mengetahuinya. Dan konon lokasi Pulau Es dan Api bukan di daratan, melainkan di suatu tempat kosong yang istimewa. Pulau Api Es dikelilingi api panas dan es sedalam tulang. Jika kau menemukan tempat dan ingin memasukinya, api es pasti akan menjadi ujian pertama. Pulau Api Es merupakan gabungan gunung berapi aktif dan gudang es berusia 10.000 tahun. Seluruh Pulau Api Es secara kasar terbagi menjadi 2 bagian, 10 lantai, dan setiap lantai dikurung oleh penjahat-penjahat keji. Orang-orang jahat itu telah mencemari puluhan ribu nyawa di tangan mereka. Itulah sebabnya Pulau Es dan Api juga disebut oleh orang luar sebagai api penyucian untuk memenjarakan orang jahat, kata lelaki tua itu seolah-olah ia teringat beberapa kenangan buruk. Pulau Es dan Api, penjara 10 tingkat. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Sulit dipercaya bahwa tujuan orang-orang ini adalah Pulau Api Es, tetapi Pulau Api Es adalah penjara. Mungkinkah orang-orang ini ada di sana untuk menyelamatkan orang? Di Pulau Es dan Api, ada penjaga di setiap lantai. Setelah mengalahkan para penjaga, kita bisa berhubungan dengan penjahat yang dipenjara, dan juga bisa mendapatkan banyak harta emas dan perak, tetapi ada penjaga pulau di Pulau Es dan Api. Pulau ini telah dijaga selama beberapa generasi, jadi hanya sedikit orang yang bisa menyelamatkan para penjahat ini. Dan jiwa-jiwa yang baru saja menyerang desaku, meskipun aku tidak tahu kekuatan spesifik mereka, mereka sangat bernafsu terhadap para tahanan di Pulau Es dan Api, seolah-olah mereka ingin menyelamatkan seseorang. Lanjut lelaki tua itu, kurasa auramu sangat kuat, tapi kalau kau ingin mengandalkan kekuatan ini untuk pergi ke Pulau Api Es, aku tetap menyarankanmu untuk menyerah saja, kalau tidak, kau tidak akan bisa kembali. Suara lelaki tua itu terdengar sangat serius, jelas untuk Xiaoyan dan rombongannya. Peringatan dari pria itu, kita semua tahu hal ini. Kami pergi ke Pulau Es dan Api karena kami dipercaya oleh orang lain. Soal berhasil atau tidaknya, itu tergantung keberuntungan, kata Yu Yifeng sambil tersenyum tipis setelah mendengar ini. Di mana Pulau Api Es? Setelah beberapa saat, Yu Yifeng angkat bicara. Di mana Pulau Ichevire sekarang? Tanya Sui Yue. Pulau Es dan Api dapat bergerak. Saya khawatir sebulan lagi, pintu keluarnya akan muncul sementara, dan pintu masuknya kemungkinan besar berada di desa Sawu, tak jauh dari desa kita yang terbengkalai, kata lelaki tua itu. Bos, orang ini, Sui Yue bertanya setelah mendengar kata-kata itu, tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Dia benar, Yu Yifeng mendengar kata-kata itu dan perlahan melihat ke kejauhan. Mereka memang memasuki Pulau Es dan Api secara kebetulan. Hanya saja, berurusan dengan para penjaga lantai 10 membuat mereka hampir musnah, dan kristal darah naga tanah juga ada di sana. Setelah mengalahkan penjaga lantai 10, mendapatkan kristal darah naga dan beberapa harta karun, mereka menuju ke lantai 9, tetapi di tempat mereka berada, mereka telah menderita kerugian besar, yang sudah cukup jika bukan karena kemampuan jadi legasi untuk menekan bagian bawah kotak, saya khawatir mereka semua akan mati di mana. Mereka tidak tahu persis seperti apa rupa penjaga lantai 9. Satu-satunya yang pasti adalah penjaga lantai 9 adalah makhluk yang pandai menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Itulah sebabnya mereka mengeluarkan kristal darah naga. Pergilah ke pelelangan untuk mencari tahu alasan sang alkemis pergi. Dan alasan untuk semua ini adalah karena semuanya dimulai dengan sebuah komisi. Pasukan mata elang pada mulanya ditujukan untuk melayani keluarga jadi mereka, dan cukup terkenal di Dongzu, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, pasukan ini mendapat perhatian dari seorang petinggi, sehingga sebuah komisi pun diberikan.
Komisi ini membawa fluktuasi energi para penguasa tertinggi dunia hantu. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, apalagi tim mereka, saya khawatir kekuatan di belakang mereka juga akan langsung musnah. Inilah mengapa mereka begitu cemas. Dan tugas yang dipercayakan ini adalah untuk menyelamatkan sosok tertentu yang dipenjara di Pulau Es dan Api. Hanya saja meskipun mereka tahu siapa yang akan mereka selamatkan, mereka tidak tahu banyak tentang Pulau Ichevire, jadi mereka tidak bisa yakin di lantai mana orang itu berada, jadi mereka hanya bisa menjelajahinya lapis demi lapis. Inilah mengapa mereka menemukan Xiao Yan. Menurut dugaan mereka, orang ini paling tinggi berada di lantai 9 atau 8. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu, kata Yu Yifeng perlahan setelah beberapa saat, suaranya dipenuhi dengan momentum yang agung. Begitu kata-kata itu terucap, aura pertempuran yang menyilaukan dan dahsyat muncul, yang langsung menyapu semua orang misterius di sana dalam sekejap. Dengan sekali cubitan telapak tangan, mereka langsung berubah menjadi debu. Ya, melihat semua orang ini, orang-orang misterius di tim itu tidak terlalu bersimpati. Lagi pula, mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, jadi mereka perlahan bersiap untuk pergi ke desa berikutnya. Pulau Es dan Api berada di sebuah kehampaan misterius. Sesekali, sebuah pintu masuk akan muncul secara acak di Dongzhou. Jika mereka tidak menemukannya, saya khawatir mereka harus menunggu lebih lama lagi, jadi mereka harus bergegas dan tiba di pintu masuk lebih awal untuk menunggu. Ayo pergi. Melihat ekspresi sedih lelaki tua itu, semua orang tidak berhenti dan langsung pergi ke desa berikutnya. Kali ini, mereka tidak memanggil monster terbang, tetapi memilih cara termudah untuk berjalan kaki. Lagi pula, desa terpencil ini telah dibantai, dan desa berikutnya jelas tidak baik, tetapi untuk pergi ke sana, demi keselamatan, berjalan kaki adalah cara yang paling aman. Tunggu sebentar, semuanya. Desa Sawu mungkin telah dibantai oleh gangster, dan kalian membutuhkan sesuatu untuk memasuki Pulau Api Es, sama seperti orang tua itu tahu dia bisa membawa kalian ke sana. Orang tua itu tahu kekuatannya lemah, tapi aku tetap ingin mendesakmu untuk menghabisi para penjahat itu, agar arwah orang mati di desa kita tenang. Tepat saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak pergi, kata orang tua itu dengan sedih. Sui Yue, kamu, Xiao Ye, Nona Liu Qing, dan Xiao Yan, kalian berempat pergi ke desa Sawu untuk mencari tahu. Kami dan orang tua itu akan mengambil benda itu kembali, kalau tidak, akan sangat sulit memasuki Pulau Api Es tanpa benda itu. Setelah beberapa saat, Yu Yifeng memutuskan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia butuh sesuatu untuk memasuki pintu masuk Pulau Es dan Api. Dia tahu ini, dan sekarang waktunya sempit, jadi dia hanya bisa menggunakan ini. Kalau begitu, pisahkan diri di sini. Kalau ketemu musuh yang tak terkalahkan, mundur dulu. Kalian dipimpin oleh adik kecil Xiao Yan, Yu Yifeng menjelaskan, lalu tersenyum perlahan pada Xiao Yan, dan membawa mereka berdua mengikuti lelaki tua itu. Kekuatan Jade Legasi Tristar Fighting Immortal secara alami mampu mendeteksi beberapa hal tersembunyi, Xiao Yan ini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Melihat Yu Yifeng pergi, Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya dan langsung berkata. Menyerang orang-orang misterius di desa terpencil itu tidak diragukan lagi mirip dengan kekuatan istana jiwa di benua Doki, jadi Xiao Yan masih sedikit takut dengan dunia hantu ini. Lagi pula, kekuatan istana jiwa, bahkan Xiao Yan pun memikirkannya sekarang. Agak acuh tak acuh. Untungnya, Xiao Yan baru saja menangkap jejak kekuatan jiwa pemimpin itu, jadi dia juga bisa menanyainya saat dia dalam perjalanan. Ayo kita ke desa Sawu dulu dan lihat perjalanannya. Kita seharusnya bisa sampai di pinggiran dalam 2 hari, lalu tunggu dan lihat apa yang terjadi. Sui Yue di samping mengeluarkan peta dan berkata sambil melirik. Paman kedua, kenapa harus membiarkan anak laki-laki berbulu membawa kita? Bukankah ini sama saja meminta kita mati, kata Yu Xiaoye, yang berada di sampingnya, dengan ekspresi muram. Awalnya, Yu Xiaoye adalah seorang wanita muda yang pemarah. Sebelum bertemu Xiao Yan, ia bersikap kasar pada dirinya sendiri dan pasti akan marah. Namun, setelah diperingatkan diam-diam oleh Yu Yifeng 3 kali, ia hanya bisa menahan amarahnya. Kalau tidak, jika Qi Xiao Yan kabur, warisan giok itu mungkin akan membuat Xiao Ye tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Ayo pergi. Xiao Yan tentu saja tidak ingin memperhatikan gadis ini, tertawa, dan berjalan lebih dulu. Mengikuti langkah Xiao Yan, seorang pria dan 2 wanita mengikutinya perlahan. Di bawah kepemimpinan kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat besar, mereka berempat menghindari wilayah banyak binatang buas, dan perjalanannya mudah, yang mau tidak mau melemahkan kemarahan Yu Xiaoye terhadap Xiao Yan. Seharusnya masih ada jarak yang harus ditempuh.
Mari kita lihat selanjutnya, di mana orang suci ini. Dan Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang besar, menyadari bahwa tidak ada musuh dalam radius ini, dan ia juga melakukan dua hal dengan satu hati, bersiap untuk menangkap musuh yang baru saja ia tangkap. Secercah kekuatan jiwa untuk dijelajahi. Hati-hati, kalau orang ini benar-benar anggota kerajaan hantu, mungkin dia punya rahasia. Lagi pula, kerajaan hantu itu cukup misterius, bahkan yang tertinggi di antara kita di 3 wilayah pun tak mampu menembusnya. Pikiran Xiaoyan tergerak. Saat itu, suara pemakan jiwa terdengar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan dengan hati-hati melepaskan jejak kekuatan jiwa pria misterius itu ke dalam lautan dendamnya, dan segera memobilisasi kekuatan jiwa yang besar untuk mempersiapkan eksplorasi. Lakukan. Xiaoyan masih berjalan dengan tenang, tetapi saat ini, kekuatan jiwa yang berkilauan di tubuhnya berbenturan dengan kekuatan jiwa yang baru saja ia tangkap, dan kenangan itu mengalir deras ke dalam diri Xiao seperti lautan. Dalam benak yang meradang, orang ini tampaknya memiliki fluktuasi kekuatan jiwa yang hebat. Apakah ini ilusi? Mata indah Liu Qing bergerak, jelas merasakan sesuatu, tetapi tidak ada yang salah dengan Yu Xiaoye dan Su Yue. Mendeteksi ingatan adalah metode yang agak berbahaya. Jika kekuatan jiwa Xiaoyan lebih lemah daripada kekuatan jiwa orang misterius itu, ia mungkin akan langsung dibawa pergi olehnya, tetapi sebaliknya, kekuatan jiwa Xiaoyan lebih kuat darinya. Tiba-tiba, banyak informasi dapat diperoleh dari jejak kekuatan jiwa itu. Bagaimana mungkin? Dan Xiaoyan baru saja memeriksa jejak kekuatan jiwa itu, matanya sedikit kusam, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya. Ada apa? Meskipun pemakan jiwa itu hidup di tubuh Xiaoyan, ia tidak tahu apa yang telah ditemukan Xiaoyan dari kekuatan jiwa orang misterius itu. Melihat penampilan Xiaoyan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kekuatan orang ini mungkin berada di tahap awal Dosian Bintang 2, dan dia punya posisi yang bagus di kerajaan hantu, tapi sepertinya dia tidak punya kontak dengan petinggi mereka. Mata Xiaoyan berkilat iba. Orang-orang di kerajaan hantu sangat berhati-hati, dan mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Orang yang levelnya terlalu rendah seharusnya tidak tahu apa-apa. Penguasa Soul Eater juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Tapi aku baru saja memeriksa ingatan orang ini. Selain mengatakan bahwa seorang pria kuat di kerajaan hantu mereka dipenjara di Pulau Api Es, sepertinya beberapa ingatan yang terputus-putus menceritakan satu hal, kata Xiaoyan dengan sedikit keraguan. Ada apa? Tanya sang pemakan jiwa sedikit. Cahaya, iblis, hidup, sinar cahaya terakhir. Xiaoyan mengandalkan ingatannya untuk memeriksa kembali ingatan penyelidikannya tanpa jejak. Apa? Begitu suara Xiaoyan jatuh, ekspresi penguasa pemakan jiwa menjadi sangat gugup. Bahkan di dalam cincinnya, jimat pemakan jiwa dan lonceng sungai darah memancarkan energi hantu yang mengerikan, yang membungkus erat penguasa pemakan jiwa. Senior, Anda, ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat arus utama Soul Eater mengungkapkan situasi seperti itu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya. Itu bukan hal yang harus kamu ketahui. Tapi selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga agar kekuatanmu meningkat secepatnya. Hal-hal itu, ketika kekuatanmu mencapai levelmu sendiri, entah itu aku, Raja Naga Emas, atau bahkan rahasia klan Xiaomu, akan memberitahumu semua rahasianya. Suara Soul Eater penuh dengan kesedihan, dan kata-katanya tulus dan ikhlas. Ia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan dan rombongannya perlahan berjalan menuju desa Sao, dan Yu Yifeng juga membawa seluruh anggota tim dan langsung pergi ke tempat obat-obatan yang masuk ke Pulau Ichevire ditanam. Saat ini, Desa Sao. Desa Sao, sebuah desa yang hidup di tepi laut. Seluruh desa berpenduduk sekitar 2.000 jiwa. Desa ini tidak kecil. Terdapat berbagai rumah kayu dan pasir di sepanjang jalan. Selain itu, dengan hembusan angin laut, kabut akan sesekali berembus di sini, menyebabkan pandangan kabur, sesuai dengan namanya. Pada saat ini, di hampir seluruh desa, orang-orang kuat berdiri di atas altar berukuran sekitar 100 meter, menghadapi 3 sosok musuh yang sama. Aku melihat ketiga sosok itu, mengenakan jubah hitam gelap, menutupi seluruh tubuh mereka rapat-rapat, dan jejak aura jahat yang tak henti-hentinya merasuki tubuh mereka, tetapi di balik jubah hitam itu, terdapat duri. Sebuah huruf merah besar, dosa. Karakter-karakter merah mencolok yang mempesona itu tampaknya menyingkapkan kekuatan jahat tertentu, yang membuat orang-orang ketakutan. Mengenakan jubah hitam, di balik punggungnya terdapat sosok yang luar biasa mempesona yang dipicu oleh kata dosa berwarna merah. Kepala desa tua, bisakah kau memikirkannya? Di antara ketiga sosok itu, sosok yang berdiri di tengah berbicara perlahan,
dan ada nada main-main dalam suaranya yang membuat semua orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Kalian pasukan yang kacau, jangan coba-coba melahap desa kami. Sekalipun kami mati, kami takkan menyetujui tuntutan kalian yang tak masuk akal. Seorang pria kekar dengan pedang besar di tangannya melangkah maju dan berkata, matanya dipenuhi aura keberanian. Omong kosong. Detik berikutnya, suara pria kekar itu baru saja terdengar, dan sosok di ujung kanan dari ketiga sosok itu tiba-tiba melesat secepat hantu dan menghampirinya dengan aura gelap dan jahat. Tiba-tiba pria kekar itu jatuh ke genangan darah. Bos, kenapa kamu bicara omong kosong begitu kepada mereka? Kalau kau tak setuju, bunuh saja mereka semua. Sosok di ujung kanan dengan santai melenyapkan pria kekar itu, lalu berkata dengan tidak sabar. Jangan pergi terlalu jauh. Melihat anggota sukunya terbunuh di depan matanya sendiri, kelopak mata kepala desa tua itu bergetar hebat, seolah-olah dia siap melawan ketiga orang ini kapan saja. Kepala desa, sama sekali tidak ada orang di desa Sawu yang rakus hidup dan takut mati. Asal kau bicara sepatah kata saja, kami akan menghabisi mereka tanpa henti. Beberapa anggota klan juga saling berpandangan dan berkata kepada ketiga sosok itu. Kepala desa tua, kau harus berpikir matang-matang. Jika kau membuat kesalahan dalam keputusan seperti ini, aku khawatir kau tidak sendirian. Pria di tengah tampak tidak terburu-buru, dan tersenyum lebar. Aku berjanji padamu. Tapi aku hanya bisa membantumu menipu tim Hawkeye. Soal apakah kau bisa menangkap mereka, itu bukan urusan kami. Kepala desa tua itu berkata dengan enggan, betapapun marahnya dia tidak akan berani menghadapi orang-orang ini di depannya, karena mereka terlalu kuat dan ada ribuan nyawa di belakang mereka. Hei, kepala desa tua, seharusnya kau melakukan ini sejak dulu, kalau begitu semuanya tidak akan seperti ini. Sosok yang baru saja menghabisi pria kekar itu tersenyum perlahan, suaranya penuh niat jahat. Saat mereka tiba, aku akan membawa mereka ke perangkap yang kau pasang, kata kepala desa tua itu dengan kejam. Kalau begitu kami tidak akan repot-repot. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, sosok mereka berkelebat, lalu aura jahat seperti ngengat meninggalkan Do Chuo di tempatnya. Kepala desa, aura di tubuh mereka terlalu jahat. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan klan jahat alien. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa sosok tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Jelas, sebagai anggota dunia seribu agung, bagaimana mungkin mereka bisa bersekongkol dengan klan jahat alien? Lalu kenapa tidak? Kami sudah lama melaporkan masalah ini, tetapi negara-negara adidaya di atas Dongsu masih belum dikenal. Saya khawatir orang-orang ini telah menyusup ke negara-negara adidaya di Dongsu. Dan apalagi yang bisa kita lakukan selain menjanjikannya? Apakah kamu bertarung dengan mereka? Bertaruh pada nyawa seluruh desa. Kepala desa tua itu tampak emosional dan meraung dengan suara rendah. Hei, banyak pria di altar mendengar kata-kata itu dan mendesah pelan. Mereka semua tahu bahwa meskipun kepala desa melakukan ini dengan risiko besar, itu juga demi nyawa penduduk desa mereka. Tuan, apakah orang-orang ini dapat dipercaya? Dan ketiga sosok yang baru saja menghilang itu disembunyikan di tempat tersembunyi di luar desa Sawu. Tidak masalah, orang-orang dari kerajaan hantu berpura-pura menjadi pemimpin tingkat tinggi Yin Huntian dan menyewa tim mata elang untuk pergi ke Pulau Api Es demi menyelamatkan orang-orang kuat di klan mereka. Kami mendapat kabar bahwa daun mayat hidup ini ada di tangan kelompok orang ini, tetapi kami tidak tahu siapa orangnya. Tapi demi kedatangan dan pembalasan dendam rajaku, kita harus berusaha sekuat tenaga mencegah kebangkitan api suci. Lagi pula, daya tekan api suci terhadap raja terlalu kuat. Dan setelah bertahun-tahun penelitian, kami telah menemukan cara untuk mengendalikan api suci. Selama kami mendapatkan daun mayat hidup, dengan hubungan antara daun mayat hidup dan api mayat hidup, kami dapat mencegah api suci ini muncul di perang dunia berikutnya. Ketika perang antara langit dan bumi tiba, dunia besar ini akan kehilangan kendali api suci atas ras-ras jahat asing kita. Aku melihat bagaimana mereka melawan tekanan pasukan kita. Susu. Setelah ketiga sosok itu selesai berbicara, mereka tiba-tiba mengeluarkan senyum muram yang tidak terlihat seperti manusia. Saat sosok ketiga kekuatan, dosa itu perlahan melepaskan senyum jahat, pada saat ini, terdapat lorong rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ke segala arah. Orang dari Lord Soul Sin sepertinya juga ada di sini. Di lorong gelap itu, sebuah suara terdengar santai. Apa yang mereka lakukan di sini? Ketika sosok yang disebut jiwa mulia mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Sebagai jiwa dari kerajaan hantu, dia secara alami mengetahui kekuatan dosa. Dosa adalah kekuatan misterius yang terdiri dari manusia.
Tidak seorang pun tahu kekuatan keseluruhannya, tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa kekuatan ini tidak kecil. Mereka membenci manusia dan bersedia melayani ras jahat di luar dunia. Mereka adalah ngengat yang dibenci semua orang di dunia. Orang-orang ini ahli dalam melakukan hal-hal buruk terhadap kita. Awasi tim Hawkeye. Begitu mereka mengalami kecelakaan, mereka harus melaporkannya tepat waktu. Tim Hawkeye sangat kuat. Kami menyewa mereka agar mereka bisa memimpin. Baru setelah itu kami bisa menyelamatkan orang itu dari Pulau Ichevire, kata Sol Venerable yang misterius itu perlahan. Setelah berbicara, lorong bawah tanah kembali tenang, tetapi ini juga saatnya badai. Seharusnya desa Sawu di depan. 2 hari berlalu dengan cepat, lalu Xiaoyan dan keempatnya tiba di desa Sawu yang tak jauh dari sana. Mendengar suara ombak menghantam bebatuan, kedua wanita itu sangat gembira, kata mereka. Aneh, bagaimana bisa ada aura yang agak jahat di desa Sawu ini? Suku-suku jahat dari luar wilayah. Meskipun masih beberapa ratus meter jauhnya, Xiaoyan, dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar, mencium jejak orang-orang yang mengerikan. Napas yang menjijikkan. Seng Yan adalah musuh terbesar klan jahat di luar alam, jadi Xiaoyan tentu saja merasakan napas yang sulit disadari oleh semua orang. Desa ini seharusnya tidak mudah. Saat Xiaoyan mencium aura ras jahat di luar wilayah itu dengan kekuatan Seng Yan, seluruh tubuhnya menjadi waspada. Xiaoyan tahu bahwa Seng Yan telah menjadi musuh bebuyutan suku-suku jahat sejak zaman kuno, dan ia memiliki 3 api suci di dalam tubuhnya. Jika suku-suku jahat mengetahuinya, mereka pasti akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan segala cara. Segala sesuatu dilahirkan, dan mereka memiliki hambatannya sendiri, jadi Xiaoyan selalu merasa bahwa tampaknya ada beberapa cara untuk menahan kekuatan Seng Yan dari klan jahat ekstrateritorial ini. Dengan tambahan para Gorevin yang mereka temui sebelumnya, seluruh ras telah dibasmi habis-habisan oleh Xiaoyan di Suantian-Santian, tetapi peringkat Gorevin di antara ras-ras jahat ekstrateritorial tampaknya berada di posisi terbawah. Di benua timur, jika bertemu dengan klan jahat asing, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat daripada klan iblis darah, itulah sebabnya Xiaoyan sangat berhati-hati. Adik kecil, kau baik-baik saja. Semua orang datang beberapa ratus meter dari desa Sawu. Tiba-tiba sosok Xiaoyan berhenti, dan ketiga orang lainnya juga berhenti. Sui Yue memimpin dan berkata kepada Xiaoyan, "Bagus, namun, tampaknya ada sedikit kerusuhan di desa ini, semuanya berhati-hatilah." Mengikuti kata-kata Sui Yue, Xiaoyan berkata dengan cukup bebas, "Orang ini." Begitu Xiaoyan selesai berbicara, mata indah Liu Qing bergerak sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan. Tepat setelah tiba di depan desa, Liu Qing segera menggunakan harta karun di tubuhnya untuk menemukan beberapa aura tersembunyi di desa, tetapi Xiaoyan ini mampu menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam sekejap, yang harus dikatakan kekuatan jiwanya terlalu kuat. "Ayo pergi, desa Sawu dan tim Hawkeye kita sudah lama berteman. Ayo kita tanya dulu." Sui Yue tampak tidak khawatir, dan langsung masuk ke dalam. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikutinya dengan saksama. Kepala desa tua, Sui Yue baru saja memasuki wilayah desa Sawu, dan tiba-tiba berteriak. Ketika Sui Yue memanggil seperti ini, suasananya sangat sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun di desa itu. "Teman-teman, apakah kalian di sini?" Begitu suara Sui Yue terdengar, di satu-satunya rumah kayu yang indah di desa Sawu, seorang pria parubaya menemani seorang pria tua dan berjalan perlahan keluar. Betapa tajamnya kekuatan jiwa Xiaoyan. Ketika kepala desa tua baru saja keluar dari rumah kayu, alisnya berkerut jelas, seolah sedang memikirkan sesuatu, tetapi setelah meninggalkan rumah kayu, ia tertawa. Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk berspekulasi tentang ras jahat itu. "Menarik sekali, aku ingin tahu obat apa yang kau jual di dalam labu," kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis di dalam hatinya. Ia pun tetap diam dan mengikuti Sui Yue dari belakang. "Sui Yue, kamu di sini. Waktu kunjunganmu kali ini sangat tepat. Beberapa hari lagi, pintu masuk akan dibuka." Kepala desa tua itu tersenyum lebar, lalu bergegas menyapa Sui Yue. "Benar sekali." Sui Yue tertawa ketika mendengar kata-kata itu. "Kepala desa tua, ini beberapa makanan khas daerah ini." Sesaat kemudian, Jade Xiaoye melangkah maju dengan lembut, dan beberapa cincin Natal berkelebat keluar. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang di tim Hawkeye. Semuanya, silakan minum teh dulu." Melihat hal ini, kepala desa tua itu tampak ragu-ragu. Desa Sawu mereka terpencil, dan produk yang dihasilkan di desa Guang-Guang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sejak mereka mengenal tim Mata Elang akan membawakan mereka banyak perbekalan setiap kali mereka lewat.
Sebagai imbalannya, anggota klan desa Sawu akan memberikan informasi yang cukup dan akses ke Pulau Api Es kepada pasukan Mata Elang. Kepala Desa Tua, Kapten, kami sedang pergi mengambil barang-barang yang masuk ke Pulau Es dan Api. Kami sedang terburu-buru, ayo kita lihat pintu masuknya dulu. Su Yue juga membuka jendela atap dan berkata dengan fasih. Baiklah, semuanya, silakan ikut saya. Kepala Desa Tua itu langsung memimpin ketika mendengar kata-kata itu. Terlalu sepi, hanya ada 2 orang di desa ini. Orang-orang ini, ada sesuatu yang tidak beres. Hati-hati sebentar, kata Xiaoyan kepada ketiga orang lainnya menggunakan kekuatan jiwanya. Kemudian, kepala desa tua itu memimpin Xiaoyan dan keempat orang itu perlahan-lahan melewati bangunan di tepi laut, lalu tiba di sebuah altar berbentuk lingkaran berukuran 100 meter. Lokasi Pulau Es dan Api akan muncul di tengah altar, dan tidak akan ada kesalahan setiap saat. Kepala desa tua itu menunjuk ke sebuah lubang cekung di tengah altar. Ayo masuk dan lihat. Su Yue mendengar kata-kata itu tanpa ragu, dan langsung pergi bersama semua orang. Namun, ia tidak menyadari bahwa begitu kata-kata itu terucap, pandangan kepala desa tua itu salah, dan ia tidak mengikuti mereka masuk. Ia masuk ke altar, melainkan ke tepi altar. Untuk mencegah kepala desa tua itu mengetahui sesuatu tentangnya, Xiaoyan juga mengikutinya, tetapi saat ini kekuatan jiwa dan semangat juang Xiaoyan yang besar selalu siap, dan jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. Apa ini? Su Yue baru saja sampai di tengah altar, dan dia melihat ke bawah ke arah cekungan, tetapi melihat hantu hitam yang agak mengerikan. Melihatnya saja seperti ini membuat Su Yue merasa seperti musuh yang tangguh, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Tidak, cepatlah, susu. Sebelum suara Su Yue terdengar, bayangan samar di bawah kehampaan melesat keluar dalam sekejap, dan gas hitam aneh yang sangat gelap tiba-tiba menyebar. Satu tarikan napas menghabiskan seluruh waktu. Altar itu dikelilingi oleh kematian. Dan dengan meluasnya ki hitam aneh ini, semua orang merasakan bahwa ki pertempuran mereka menjadi lemah dalam sekejap. Kepala desa tua, Anda. Sedikit ketidakpercayaan muncul di wajah Su Yue ketika dia melihat pemandangan ini. Kami sudah melakukan banyak hal untukmu, dan kami tidak akan peduli dengan urusan kami. Setelah kepala desa tua itu selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang di sana. Saat ini, desa Sawu ini dapat dikatakan benar-benar kosong, dan saya khawatir klannya telah diusir secara diam-diam oleh kepala desa lama. Susu, gulu-gulu, napas dan suara hitam yang sangat jahat terus keluar dari sini gelombang bajingan ini. Su Yue tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Namun, setelah dimarahi berkali-kali, tangannya tetap tidak berhenti. Su Yue tahu bahwa dari mereka berempat, hanya kekuatannya sendiri yang mencapai dosian bintang 2. Jika dia gagal, saya khawatir 3 lainnya juga akan gagal. Susu, rasakan pelukan kematian. Namun, hantu besar itu terselubung dalam udara hitam altar, mengeluarkan suara yang berbahaya. Saat suara samar itu jatuh, ketiga orang lainnya tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak aneh. Ini, alam sumber terlarang, dan merasa bayangan itu tidak menghancurkan niat mereka, tetapi kekuatan mereka, dalam pesona yang diciptakan oleh bayangan hitam, turun 1 tingkat penuh dalam sekejap. Su Yue awalnya berada di tahap awal dosian bintang 2, tetapi saat ini baru berada di tahap awal dosian bintang 1. Sedangkan untuk kedua gadis itu, Yu Xiaoye dan Liu Qing, kekuatan dosian bintang 1 yang asli justru ditekan hingga ke level Dodi. Sabu-sabu, tidak apa-apa. Namun, sosok Xiaoyan tidak terkekang oleh benda ini saat ini. Jelas, pertahanan ganda dari energi dendam dan kekuatan jiwa yang baru saja ia buat berpengaruh, dan ekspresinya dipenuhi kebanggaan. Akulah Kaisar Yan, yang bertanggung jawab atas Dewa 10.000 Api, bagaimana mungkin aku bisa melihat plan jahat dari luar wilayah ini? Semangat juang yang agung merasuk dari lubuk hati Xiaoyan.